anak presiden. Sekali lagi begini, KPK akan menerima dari siapapun terhadap laporan dan pengaduan dari masyarakat, baik pelapornya siapapun dan juga terlapornya siapapun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons adanya laporan terhadap dua putra Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep yang dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun. Terkait laporan tersebut, informasi yang kami terima, benar hari ini telah diterima bagian persuratan KPK, kata Pit juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin. KPK, lanjut Ali, mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat tersebut. Tentu dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan ini. Verifikasi untuk menghasilkan rekomendasi, apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau diarsipkan, ucap Ali. Ia menjelaskan proses verifikasi dan telaah penting sebagai pintu awal apakah pokok aduan tersebut sesuai undang-undang yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak. KPK juga secara proaktif akan menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan yang dilaporkan. Apabila aduan tersebut menjadi kewenangan KPK tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, ujarnya. Di 4 pekerjaan kampus IPDN, Agam Sumatera Barat. Menurut Ali, pengaduan masyarakat menjadi salah satu simpul kolaborasi KPK dengan publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebelumnya, Ubedillah melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK, Senin. Jadi, laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, kata Ubedillah di gedung KPK, Jakarta. Ubedillah mengaku kejadian tersebut bermula pada 2015 ketika ada perusahaan, yaitu PT SM yang menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, senilai 7,9 triliun rupiah. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Agung, MA, hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar rupiah. Itu terjadi pada bulan Februari tahun 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM, ujar Ubedillah. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ia mengatakan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, tersebut terjadi terkait adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Itu dugaan KKN yang sangat jelas saya kira yang bisa dibaca oleh publik karena tidak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapat suntikan dana penyertaan modal dari sebuah perusahaan Ventura yang juga itu dengan PT SM 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar rupiah dalam waktu yang dekat, ujarnya. Setelah itu kemudian anak presiden membeli saham perusahaan di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastis 92 miliar rupiah dan itu bagi kami tanda tanya besar. Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Ujar dia menambahkan. Pertama, terhadap pelaporan yang diduga dilakukan oleh anak buah presiden tadi. Anak presiden. Sekali lagi begini, KPK akan menerima dari siapapun terhadap laporan dan pengaduan dari masyarakat, baik pelapornya siapapun dan juga terlapornya siapapun. KPK akan kemudian melakukan proses penelaahan lebih lanjut. Itu. Jadi KPK tidak melihat anak siapa, tidak melihat bapaknya siapa. KPK akan menindaklanjuti sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan maupun SOP di KPK untuk menelaah lebih lanjut. Dari itu kemudian dipaparkan apakah layak dilidik atau tidak. Setelah kemudian dilidik baru kemudian naik ekspos untuk sidik atau tidak. Sidik baru naik ke penuntutan atau tidak, penuntutan sidang dan selanjutnya. Jadi KPK akan melakukan proses sesuai ketentuan perundang-undangan dan SOP.
tidak karena siapa yang dilaporkan dan siapa yang melaporkan. Prosesnya saat ini sudah kami terima dan kami akan telaah. Itu yang pertama. Dari Bandar Lampung, redaksi Duta News Televisi melaporkan. Audio Jungle.